Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini ketika Rasulullah SAW mengutus pasukan sebanyak 70 orang, ya, yang semuanya adalah para penghafal Al-Quran yang biasa disebut dengan Al-Qurra kepada kaum musyrikin. Jadi Rasulullah SAW mengutus 70 orang yang semuanya adalah penghafal Al-Quran, disebut Al-Qurra, kepada kaum musyrikin untuk berdakwah atas permintaan mereka agar dapat mengajarkan Islam. Tapi tengah jalan diadang dan dibunuh oleh suku Bani Sulaim yang di dekat sumur Ma'unah, sehingga mereka syahid di jalan Allah. Karena mereka kaum musyrikin telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling menyerang. Jadi ini risiko yang paling besar dalam berdakwah. Ketika kita berdakwah, risiko paling besar adalah dibunuh. Ya. Tapi kematian yang seperti ini yang didamkan oleh setiap mukmin, yakni mati dalam keadaan syahid di medan dakwah atau gugur karena membela agama Allah. Dan ini juga menunjukkan bahwa beliau SAW tidak mengetahui hal yang gaib, ya. Semua berjalan sesuai dengan qada dari Allah Ta'ala. Berdasarkan dalam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ini qala Syekhul Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihihi hadatsana Musaddad قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت وقال قد كان القنوت كنت قبل الركوع أو بعده قال قبله قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك كنت بعد الركوع فقال كذا إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم minal musyrikina duna ulah wa kana bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahad wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u alaihi rawahu Imam Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Baihaqi wa Abu Ya'la wa ghairuhum. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya berkata, telah menceritakan kami Musaddad berkata, telah menceritakan kami Abdul Wahid bin Ziyad berkata, telah menceritakan kami Asim berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang kunut. Ya. Jadi tadi kunut ada dua, kunut witir dan kunut nazilah. Ya. Maka dia menjawab kunut itu benar adanya. Aku bertanya lagi, apakah pelaksanaannya sebelum atau sesudah ruku? Dia menjawab sebelum ruku. Asim berkata, ada orang yang mengabarkan berlaku bahwa engkau mengatakan pelaksanaannya setelah ruku. Anas bin Malik menjawab, orang itu dusta. Rasulullah SAW pernah melaksanakan setelah ruku selama 1 bulan. Ya. Jadi yang setelah ruku adalah kunut nazilah, ya. Dan waktunya hanya 1 bulan, tidak terus menerus, ya. Dan bukan hanya di sholat subuh, ya. Berarti bisa boleh di sholat yang 5 waktu dan letaknya di rakaat terakhir setelah rukuk. Hal itu beliau lakukan karena beliau pernah mengutus kelompok orang ahli penghafal Al-Quran yang berjumlah sekitar 70 orang kepada kaum musyrikin, bukan kepada yang lainnya. Saat itu antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin ada perjanjian. Kemudian Rasulullah SAW
melaksanakan doa kunut selama 1 bulan untuk berdoa atas mereka karena telah membunuh para utusan beliau SAW. Hadis Bukhari, Muslim, Ahmad, Baihaqi, Abu Ya'la dan kemudian tentang keutamaan seorang mukmin yang meninggal dalam keadaan syahid, ya. Sebagaimana disebutkan dalam nas-nas atau dalil, ya, yakni Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, ayat 169 sampai 171. Ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya, di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergembira hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum muncul mereka, bahwa mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergembira hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, ya. Jadi Allah Ta'ala menceritakan tentang para syuhada, ya, bahwa meskipun mereka gugur terbunuh di jalan Allah, ya, dalam kehidupan di dunia ini, sesungguhnya roh-roh mereka atau arwah mereka tetap hidup dan diberi rezeki di alam yang kekal, yakni surga, sampai nanti hari kebangkitan, ya. Maka ruh-ruh mereka akan dikembalikan ke jasadnya masing-masing, ya, dan dimasukkan kembali ke surga yang penuh kenikmatan sebagai pribadi yang baru dan tetap muda, ya. Rasulullah SAW sabda dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni hadis riwayat Muslim, ya. Qala Syekhul Imam Muslim rahimahullah ta'ala fi sahihihi hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah kilahuma an Abi Muawiyah wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Jarir wa Isa bin Yunus jami'an an al-A'mas wa hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numayr wa lahu hadatsana Asbab wa Abu Muawiyah qala hadatsana al-A'mash an Abdullah bin Murrah an Masruq qala sa'alna Abdullah an hadhihi al-ayah wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Syekhul Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahihnya berkata,
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah berdua menyatakan dari Abu Muawiyah dalam sanad lainnya telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah memberitakan kepada kami Jarir dan Isa bin Yunus semuanya dari A'mas, dan dalam sanad lain telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dengan lafaz darinya telah menceritakan kepada kami Asbat dan Muawiyah keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Abdullah bin Murrah dari Mas'ud, dia berkata kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang firman Allah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu telah mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Qala ama inna qad sa'alna an dzalik wa qala arwahuhum fi jawfi at-tayr khudrin laha qanadiru mu'allaqatun bil arshi tasrahu minal jannah hayu sa'at thumma sa'wi ila tilkal qanadir fatala'a ilaihim rabbuhum atilla atila'atan faqal hal tastahuna syai'an qalu ayya syai'in nastahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na qala dzalika bihim thalatha marrah falamma ra'aw annahum lam yutraku min an yus'alu qalu ya rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta tuqatilu fi sabilik maratan ukhra falamma ra'a an laysa lahum hajja turiku rahul imamu Muslim. Jawaban Abdullah bin Mas'ud tentang pertanyaan kami adalah arwah mereka ada di dalam badan burung-burung berwarna hijau. Sedangkan arwah tersebut memiliki beberapa pelita cahaya yang menerangi yang tergantung di ars. Mereka bebas menikmati surga kapan saja mereka kehendaki. Setelah itu mereka singgah di dekat pelita-pelita tersebut. Kemudian Tuhan mereka Allah Ta'ala menampakkan dirinya kepada mereka. Setelah berkata, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan? Bukankah kami dapat terbang dengan bebas di surga ini? Kemudian Allah Ta'ala mengajukan kepada mereka pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali, dan jawaban mereka masih tetap sama. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak akan dibiarkan apabila mereka memohon sesuatu kepada Allah, kepada Tuhannya, maka mereka pun berkata, ya Tuhan kami, ya Allah, kami ingin agar arwah kami, roh kami dikembalikan ke jasad kami semula, hingga kami dapat berjuang kembali di jalanmu, sehingga terbunuh di jalanmu. Ketika dirasa bahwa tidak ada lagi kebutuhan mereka, maka Allah Ta'ala pun membiarkan mereka, sesuatu muslim. Dan dalam ayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lain
Qala Syekhul Imamul Qala Syekhul Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala di sunanihi hadatsana Utsman bin Abi Syaibah hadatsana Abdullah bin Idris an Muhammad bin Ishaq an Ismail bin Umayyah an Abi Zubair an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallahu arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin taridu anharul jannah ta'kulu min thimariha wa ta'wi ila qanadila min dhahabi mu'allaqatin fi dhillil arsh falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa makilihim qalu man yuballighu ikhwanana anna ahya'un fil jannati nursa li'alla yazhadu fil jihadi wala yanqulu indal harb. Syekh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dalam kitab sunannya berkata, telah menceritakan kami Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kami Abdullah bin Idris dari Muhammad bin Ishaq, dari Ismail bin Umayyah, dari Abu Zubair, dari Sa'ad bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika saudara kalian terbunuh dalam pertempuran yang berlangsung di Gunung Uhud, yang perang Uhud, Allah menjadikan arwah mereka berada dalam tubuh burung-burung yang berwarna hijau yang berada di sungai surga, memakan buah-buah yang ada di situ dan bernaung di dalam sangkan dari emas yang tergantung di ars. Ketika mereka arwah para syuhada mendapatkan makanan, minuman dan tempat yang sangat baik, mereka berkata, siapa yang akan memberitahu keadaan kita kepada saudara kita di dunia bahwa kita senantiasa masih hidup di surga dan diberi rezeki oleh Allah, agar mereka tidak enggan untuk berjihad dan tidak takut berperang. Faqala Allah subhanahu anna adlibuhum ankum. Qala fa'anzalallah wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilihi ila akhir ayat. Yani wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata wal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wal Baihaqi wal Hakim wa ghairuhum. Qala Syekhul Al-Albani Hasan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, aku akan menyampaikan kabar berita tentang kalian. Allah kemudian menurunkan ayat dengan berfirman, janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rohnya, di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Al-Quran surat Al-Imran ayat 169. Hadis Abu Dawud, Ahmad, Baihaqi, Hakim dan yang lainnya, serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian dalam riwayat lain Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, qala Syekhul Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fi musnadihi hadatsana Abu Somad hadatsana Hamad hadatsana Sabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nafsin tamutu laha indallahi khair yasurruha an tarji'a
ila dunya ila asyahid fa innahu yasurruhu an yarji'a ila dunya fa yuqtala maratan ukhra lima yara min fadli syahada rahul Imam Ahmad wa Abu Ya'la wa Abu Awana wa ghairuhu. Syekhul Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab musnadnya berkata, telah menjauhkan kami Abu Somad, telah menjauhkan kami Hamad, telah menjauhkan kami Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang meninggal dunia sedangkan di sisi Allah dia memperoleh kebaikan yang senang untuk dikembalikan ke dunia kecuali hanya orang yang mati syahid. Karena sesungguhnya dia sangat senang bila dikembalikan ke dunia lalu gugur lagi di jalan Allah, ya, karena apa yang dirasakannya dari keutamaan orang yang mati syahid. Ya. Di sana Ahmad, Abu Ya'la, Abu Awana dan yang lainnya. Kemudian dalam yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalau Syekhul Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di musnadihi hadatsana Ali bin Abdullah al-Madini hadatsana Sufyan hadatsana Muhammad bin Ali hadatsana Muhammad bin Ali bin Rabi'ah as-Sulami an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Jabir amma alimta anna Allah azza wa jalla ahya abak faqala lahu tamanna alayya faqala uraddu ila dunya fa'ubtalu maratan ukhra faqala inni qadaitu al-hukma annahum ilaiha la yurja'un. Imam Ahmad qala Su'aib al-Maut isnadihi hasan. Syekhul Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab musnadnya berkata, telah menjauhkan kami Ali bin Abdullah al-Madini, telah menjauhkan kami Sufyan, telah menjauhkan kami Muhammad bin Ali bin Rabi'ah as-Sulami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang diberitakan padaku, wahai Jabir, aku telah diberitahu bahwa Allah azza wa jalla menghidupkan kembali ayahmu, ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, mintalah kamu kepadaku. Ayahmu berkata kepadanya, kepada Allah Ta'ala, aku ingin dikembalikan ke dunia dan gugur lagi di jalanmu, ya. Sekali lagi Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah memutuskan bahwa mereka tidak akan kembali lagi ke dunia, ya. Jadi kalau orang sudah meninggal tidak mungkin lagi kembali ke dunia, ya. Jadi tidak ada namanya roh gentayangan, ya, atau reinkarnasi, tidak ada, ya. Ayat Jabir radhiyallahu anhu, yakni Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari radhiyallahu anhu, yang gugur dalam perang Uhud sebagai syuhada. Dan dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yakni qala Syekhul Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fi musnadihi hadatsana Ya'qub hadatsana Abi an ibn Ishaq qala hadatsani al-Harith bin Hubayl al-Ansari
an Mahmud bin Labid al-Ansari an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u 'ala bariki nahrin ibadul jannati fi kubbatin khadra yakhruju 'alaihim rizquhum minal jannati bukratan wa 'ashiyyan. Rawahu Imam Ahmad wal Hakim wa Tabrani wal Baihaqi wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Syaikhul Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnad yang berkata, telah menjawab kami ayahku dari Ibnu Ishaq berkata, telah menjawab kami Al-Harith bin Fudail Al-Ansari dari Mahmud bin Labid Al-Ansari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mati syahid ada di tepi sungai dekat pintu surga. Nah, manusia yang pertama yang akan membuka pintu surga adalah Rasulullah Muhammad SAW. Adapun yang ada dalam tubuh burung hijau dalam surga adalah berupa roh, para syuhada, sesuai dengan tingkatan mereka. Jadi orang-orang yang mati syahid ada di tepi sungai dekat pintu surga yang ada kubah berwarna hijau. Rizki mereka dikeluarkan dari dalam surga setiap pagi dan petang. Hadis Ahmad, Hakim, Tabrani, Baihaqi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari naskah tersebut dapat disebutkan bahwa para syuhada itu ada tingkatan-tingkatannya, ada berbagai tingkatan. Di antara mereka ada yang arwahnya terbang dalam badan burung yang berwarna hijau yang dibesarkan dalam surga, memakan buah-buahan dan bisa melihat keindahan yang ada dalam surga, juga kegembiraan yang meliputi suasananya, serta menyaksikan kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala. Adapun yang tinggal di tepi sungai yang ada di pintu surga, ada juga yang tinggal di tepi sungai yang ada di dekat pintu surga, yang pada akhirnya nanti ketika hari berbangkit mereka akan dikembalikan ke tubuh mereka yang baru, usia mereka rata-rata 30 tahunan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kemudian dimasukkan ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Malik, rahimahullah ta'ala, qala Syekhul Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala fi Muwatta, hadatsani an Malik an Ibn Shihab an Abdurrahman bin Ka'b bin Malik al-Ansari annahu akhbarahu anna abahu Ka'b bin Malik kana yuhadithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama nasamahul mu'minit tayyib ya'laku fi syajaril jannah hatta yarji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'athu. Rahul Imam Malik wal Nasa'i wa ghairuhuma. Syekh Imam Malik bin Anas rahimahullah dalam kitab Muwatta berkata, telah berlaku dari Malik, dari Ibnu Shihab, dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik Al-Ansari, bahwasanya telah memberitahu kepadanya ayahnya Ka'b bin Malik yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin merupakan burung yang berada di pepohonan surga. Jadi mereka di dalam badan burung yang berwarna hijau, sedang menikmati makanan berupa buah-buah di surga. Jadi mereka berada di pepohonan surga, menikmati makanan berupa buah-buah di surga.
sebelum Allah mengembalikannya ke jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Ya. Dari Syekh Malik, Malik, An-Nasai dan yang lainnya. Jadi orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu hidup di sisi roh mereka, ya. Dan mereka dalam keadaan senang, ya, gembira, karena kenikmatan dan kebahagiaan mereka yang telah mereka peroleh. Ya. Mereka para syuhada senang dan sangat bangga kepada saudara-saudara mereka yang masih tetap berperang di jalan Allah. Ya. Mereka para mujahid yang terus berperang, ya, berjuang, tidak perlu takut, ya, tidak usah takut dalam menghadapi apa yang ada di depan mereka, dan tidak usah bersedih hati, ya, atas apa yang akan mereka tinggalkan di dunia, ya, di belakang mereka nanti. Dan setelah mereka merasakan kenikmatan yang diperolehnya, ya, di surga, ya, mereka ingin terus kembalikan ke dunia dan berperang lagi untuk mendapatkan mati syahid lagi. Tapi sudah tidak bisa, karena hidup di dunia hanya sekali, ya, maka jangan kita sia-siakan, terus beramal soleh, ya, untuk mendapatkan balasan kenikmatan surga dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.